Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran pada mata kuliah penilaian status gizi yang dimana kita akan membahas konsep pengkajian status gizi secara fisik klinis. Sebelumnya kita sudah membahas konsep pengkajian status gizi secara Biokimia. kimia, betul sekali. Nah, hari ini kita akan mengembangkan bahan kajian kita. Selain dari antropometri, selain dari biokimia, ternyata ada juga penilaian fisik klinis, baik pada individu maupun pada kelompok masyarakat. Nah, konsep pengkajian status gizi secara fisik klinis ini menjadi penting untuk kita nilai, yang dimana kita bisa menilainya dari fisik ataupun dari tanda gejalanya. Secara klinis, bagaimana keluhannya, bagaimana perubahan yang terjadi pada pasien tersebut atau pada kelompok masyarakat. Jadi, penilaian pengkajian status gizi secara fisik klinis ini bisa menentukan bahwa data yang kita dapatkan itu bisa digunakan untuk menilai status gizi secara langsung atau tidak langsung. Langsung. Secara langsung. Jadi masuk kepada fisik klinis. Baik, pada bahasan selanjutnya yang ingin kita capai terkait dari perubahan apa yang terjadi pada pasien, maka kemampuan akhir apa yang diharapkan pada proses pembelajaran kita siang hari ini. Yang dimana harapannya kalian mampu menganalisis pengkajian status gizi secara fisik klinis. Jadi kalian bisa nih mengeksplor beberapa data yang dibutuhkan sehingga data yang kita dapatkan secara fisik klinis bisa menentukan status gizi seseorang ataupun status gizi masyarakat. Kalau kita bicara status gizi seseorang secara fisik klinisnya, misalnya dia pucat, berarti itu beresiko mengalami apa? Kalau dia pucat, Anemia. anemia. Jadi beresiko mengalami anemia. Namun untuk memperkuat datanya, maka kamu akan melakukan pemeriksaan Biokimia untuk memastikan. biokimia terkait dengan data apa di biokimianya. Kira-kira masih ingat yang kemarin kita pelajari? Kalau dia nih, yang kemarin Ibu contohkan, misalnya Ferry kok wajahnya pucat, oh kayaknya ada resiko nih mengalami anemia. Terus untuk memperkuat, tapi benar nggak sih ini gejalanya anemia dan disebabkan oleh apa? Maka kamu akan melakukan pemeriksaan biokimia, Laboratorium. cek Laboratorium. laboratorium. Apa yang dicek dari laboratoriumnya? Spesimennya apa? Darahnya HB. Darahnya berkaitan dengan HB. kadar Hemoglobin. HB-nya. Nah, dari kadar HB kita juga bisa menentukan apakah defisiensi yang dialami oleh misalnya Ferry, misalnya pada waktu kita analogikan, itu karena kekurangan apa aja? Kalau defisiensi anemia disebabkan karena kekurangan Sel darah merah. sel darah merah disebabkan kalau dari asupannya terjadi defisiensi zat gizi apa? Leukosit. Bukan ya? Zat gizi. Apakah mengalami defisiensi Zat besi. zat besi atau bisa juga defisiensi vitamin B9. B9 apa? Masih ingat? B9 berkaitan dengan asam folat atau berkaitan dengan
Defisiensi vitamin B, B apa? Ayo, B apa yuk? Yang kemarin kita pelajari, B, vitamin B ada berapa? B6 ya, Bu? B6, B6 apa? Yang urgensi berkaitan dengan anemia. Ada zat besi, ada asam folat B9 dan B12, Bu. B12, betul sekali. Jadi berkaitan dengan cyanocobalamin. Untuk zat gizi yang berkaitan dengan perubahan pada fisik klinis. Sehingga tidak hanya berdiri sendiri data fisik klinis ini, namun juga diperkuat dengan data biokimia. Nah, selanjutnya diharapkan kalian mampu menjelaskan bagaimana konsep pengkajian status gizi secara fisik klinis. Setelah kalian paham bagaimana menilai pengkajian status gizi secara fisik klinis, kalian juga diharapkan bisa memahami, bisa menjelaskan parameter dari fisik klinis. Apakah dia berkaitan dengan penampilan secara umum, vital sign-nya, tanda-tanda vitalnya, misalnya respirasinya, suhunya, gitu ya. Bisa juga dilihat dari kulit, kepala, telinga, mata, hidung, tenggorokan, saluran cerna, sistem paru-paru dan jantung, ekstremitas, otot, tulang, kekuatan genggaman tangan, dan penyebab terkait kekurangan dan kelebihan zat gizi. Di poin yang ketiga, setelah parameter fisik klinis itu bisa dilihat dari tanda-tanda vital, bisa dilihat parameternya dari kulit, kepala, telinga, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kalian bisa menjelaskan bahwa ada penyakit tertentu yang disebabkan karena kekurangan ataupun kelebihan zat gizi. Misalnya, penyakitnya anemia, penyebabnya karena kekurangan apa? Zat gizi, Besi, Bu. Saudara besi. Apalagi selain besi? B12 tadi. B12. Selain B12? B6. B6 apa B9? B9. Folat, Bu. Asam folat. B9, asam folat ya. Jadi itu ada kaitannya antara penyakit dengan penyebabnya. Apakah dia kekurangan atau dia kelebihan dari zat gizi tersebut? Terus yang terakhir, kalian memahami metode pemeriksaan fisik klinisnya. Bagaimana metodenya yang akan kalian pakai untuk melakukan pemeriksaan fisik klinis. Nah, inilah kemampuan akhir yang diharapkan dalam proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, kita lanjut. Poin penting yang akan kita pelajari berkaitan dengan konsep pengkajian status gizi secara fisik klinis, penyakit dan penyebabnya, parameter fisiknya, juga metode pemeriksaan fisik klinisnya. Nah, di poin selanjutnya kita akan mengenal konsep pengkajian status gizi secara fisik klinis. Ini dikenal dengan NCP model. Sudah pernah melihat ini? Belum. Belum. Nah, ini adalah NCP model. Oke, NCP model ini dikenal dengan model PAGT. Di model PAGT yang pernah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa pada saat nanti kamu akan melakukan asuhan gizi kepada pasien. Nah, asuhan gizi kepada pasien ini menggunakan model PAGT. Yang dimana untuk melakukan PAGT ada 4 langkahnya. Yang kita kenal dengan, ingat, A, D, M. Ini. A, asesmen gizi. D, ingat, D-nya apa?
ADME. A. Asesmen gizi. D. Diagnosis, Diagnosis gizi. I. intervensi, Intervensi gizi. ME. monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi gizi. Nah, kaitannya ADIME itu adalah untuk bisa membangun hubungan antara pasien, klien, ataupun masyarakat dengan tenaga profesional seorang dietitian, tenaga ahli gizinya. Jadi hubungan itu bisa dibangun kalau kamu bisa mempunyai tujuan untuk menyelesaikan masalah gizi pada pasien. Dengan konsepnya tadi ADIME, asesmen, diagnosis, intervensi, monitoring, dan evaluasi. Hubungan yang baik ini akan bisa berlangsung jika pada model yang pertama ada ring. Nah, ring yang pertama kita kenal dengan inner ring. Di inner ring inilah yang menjadi acuan kita untuk bisa melakukan ADIME. A. Nutrition Assessment. Pada Nutrition Assessment ada 5 data yang kita kumpulkan dan proses pembelajarannya sudah kita lakukan di mata kuliah penilaian status gizi. Apa aja data pada asesmen gizi? Masih ingat? Ada 5? Data biokimia, Data biokimia yang kita udah belajar nih kemarin. Yang kedua data riwayat penyakit, riwayat penyakit, riwayat riwayat makanan, riwayat makan, makannya. Nanti kita akan pelajari di pertemuan ke-15. Yang ketiga, riwayat penyakit, riwayat penyakit yang kita sebut dengan riwayat klien pasien, klien client apa? disease, Klien History, disease, history. Ya, History. klien history. Yang keempat, pengukuran antropometri, pengukuran antropometri yang sudah kita pelajari juga nih di awal. Dan yang kelima, data pemeriksaan fisik atau Pemeriksaan fisik, pemeriksaan fokus fisik gizi, fokus gizi gizi. yang hari ini kita mau belajar. Oke. Nah, dari semua data yang kita kumpulkan, maka kita akan membuat kesimpulannya yang kita kenal dengan interpretasi. Interpretasi, Kita akan memunculkan apa masalah gizinya. Kita akan melakukan interpretasi. Interpretasi itu yang akan muncul di nutrition diagnosis atau diagnosis gizi. Diagnosis gizi berbeda dengan diagnosis medis. Apa bedanya? Iya, kita aturan tak naik lagi kalau Ya, minum bisa naik lagi. di-unmute. Kita naik lagi ya. Banyak penumpang. Bisa di-unmute. Jangan siang. Tadi Mbak bilang ya kan. Oke. Buku berapa? Apa bedanya? Nomor 20. Intervensi diagnosis gizi dengan diagnosis medis. Kalau medis permanen sifatnya. Medis bersifat permanen. Dibuat oleh Dokter. dokter. Kalau gizi Semi permanen bisa berubah. bisa berubah. Dibuat oleh seorang Ahli gizi. ahli gizi. Nah, itu adalah nutrition diagnosis. Nanti kita akan belajar di nutrition diagnosis. Yang ketiga, nutrition intervention. Intervensi gizi. Kita akan membuat rencana makanannya apa, edukasinya mau seperti apa, dan terus bagaimana mengimplementasikannya. Ya, jangan lupa dibuat dokumentasi. Yang terakhir, lakukan monitoring evaluasi. Bagaimana kita monitor progresnya? Ada nggak nih ke penambahan, peningkatan dari asupan makannya dari yang kemarin? Terus kita ukur outcome-nya, indikatornya apa yang gunakan. Jangan lupa didokumentasi. Oke. Nah, kamu bisa melakukan ADIME kalau kamu mempunyai kode etik. Ini penting.
Kamu mempunyai kode etik. Kamu tahu cara menyampaikan kepada pasien seperti apa, bagaimana kamu masuk ke ruang pasien, diperlukan caranya seperti apa. Nah, kamu punya kode etik. Bagaimana membangun hubungan yang baik antara pasien dengan kamu sebagai ahli gizi, atau kamu di dalam grup profesional pemberi asuhan, di mana ada perawat, ada dokter, ada apoteker, ada bidan, dan sebagainya. Dan kamu punya kode etik. Selanjutnya, kamu harus punya pengetahuan tentang dietetik. Kamu nggak bisa mengatakan kalau pucat itu bermasalah. Kalau kamu nggak punya pengetahuan terkait dengan dietetik. Kenapa saya pucat? Kan saya lagi skincare nih, sehingga wajahnya kelihatan lebih putih. Tapi kamu sebagai seorang ahli, calon ahli gizi, ini udah paham bedanya pucat dengan bedanya penggunaan skincare ataupun dia glowing itu berbeda. Itu yang kamu pahami karena kamu sudah punya pengetahuan dietetik. Dan kamu punya skill dan kompetensi yang dimana setelah inner ring kita masuk ke middle ring. Punya skill nih dan kompetensi. Kamu berpikir kritis. Oh ini mungkin nggak ya? Oh ini kayaknya perlu data laboratorium. Oh ini kayaknya perlu diperkuat nih dengan bertanya kepada riwayat keluarganya. Itu critical thinking. Terus kamu kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Dengan perawat, dengan dokter, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sebagainya. Kamu lakukan kolaborasi. Terus kamu mengomunikasikan, menjelaskan, menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pasienmu ataupun keluarga pasien. Terus juga kamu melakukan tindakan berdasarkan evidence base. Kamu nggak bisa mengatakan seseorang itu bermasalah gizi kalau kamu nggak punya data dasarnya. Nggak bisa berdasarkan pemikiranmu, nggak bisa berdasarkan eh, mimpimu atau penalaran kayak praduga gitu. Tapi kamu harus berdasarkan evidence base-nya. Lanjut ke kolom berikutnya, ordering. Di ordering ini kamu punya pelayanan kesehatan, ada faktor ekonomi, ada sosial, sistem sosial, dan juga ada pelayanan kesehatan. Ada faktor yang mempengaruhinya secara langsung, ada faktor yang mempengaruhinya secara tidak langsung. Nah, untuk bisa melakukan ini semua, kamu diawali dengan melakukan screening. Screening buat apa? Masih ingat? Screening itu untuk menentukan, yuk, apa yuk? Screening. Untuk menentukan apakah screening gizi, apa yang kemarin udah Ibu sampaikan, screening gizi untuk menentukan apakah seseorang beresiko mengalami Beresiko malnutrisi, malnutrisi atau tidak. masalah Nah, gizi. masalah gizinya berkaitan dengan itu. Jadi kamu akan menentukan dulu, di screening dulu. Benar nggak sih ada kemungkinan terjadinya masalah gizi? Atau ini berdasarkan perasaan saja? Jadi kamu lakukan screening gizi. Jadi untuk bisa masuk ke sini, kamu perlu screening gizi. Baik, di selanjutnya, di pembahasan berikutnya, kita akan masuk dalam proses asuhan gizi terstandar atau kita kenal dengan singkatannya PA, PAGT, PET atau kita kenal dengan NCP. Apa NCP? Nutrition, C-nya apa sih? Nutrition Care Process. Jadi proses asuhan gizi terstandar. Jadi NCP, Nutrition Care Process, yang terstandar, ya. Nah, pada screening ini menentukan apakah pasien beresiko malnutrisi atau tidak beresiko malnutrisi. Kalau dia beresiko malnutrisi, maka kamu lakukan langsung ke PAGT. Oh Bu, dia beresiko mengalami malnutrisi. Maka kamu lanjutkan ke PAGT.
Kalau dia tidak beresiko malnutrisi, kamu akan pantau lagi setelah 7 hari berikutnya. Tidak langsung dilakukan PAGT. Tapi dietnya diberikan normal, standar. Kalau tujuannya tercapai, berarti di stop. Oke. Nah, di dalam PAGT ada 4 langkah yang kita kenal dengan Adim. ADIME. ADME, A-nya Assessment. asesmen, yang D-nya, Diagnosis. yang diagnosis, C-nya, I-nya, intervensi, yang ME-nya, Monitoring dan evaluasi. monitoring dan evaluasi. evaluasi. Apa kaitannya kita belajar fisik klinis dengan PAGT? Masih ingat yang Ibu jelaskan kemarin? Apa kaitannya nih antara PAGT dengan fisik klinis? Masih ingat? Yuk, apa kaitannya? Yang tadi udah kita bahas. Kaitannya adalah apa kaitannya antara PAGT dengan kita belajar biokimia, kita belajar antropometri, kita belajar fisik klinis, besok kita belajar ekologi. Apa kaitannya dengan PAGT? Untuk mengetahui cara penanganan yang benar dalam suatu Untuk kasus. mengetahui cara penanganan yang benar dalam kasus. Oke. Penanganannya berarti masuk kemana dari 4 ini? Kalau penanganan. Diagnosis. Kalau diagnosis, ini mendiagnosa masalah gizinya. Kalau penanganan, Asesmen, kalau asesmen adalah tadi apa Ibu bilang? Di model PAGT, proses pengumpulan pengumpulan data, data. Kalau tadi yang disebut Abigail, apa tadi Abigail? Diagnosis. Penanganan. Ya, Penanganan masuk kemana jadinya? Masuk ke evaluasi. masuk ke penanganan. intervensi, Intervensi. Kan namanya penanganan. Iya, Strategi. Masuk ke intervensi. Nah, Monef ini untuk menilai apakah penanganannya sudah tepat atau belum. Tujuannya tercapai atau belum tercapai. Nah, kaitannya dengan kita belajar antropometri, kaitannya dengan belajar biokimia sama fisik klinis hari ini untuk melakukan proses yang mana dari keempat ini? Intervensi, Bu. Intervensi penanganan. Baik. Kita langsung belajar penanganan dari Enggak. kemarin pertemuan. Enggak, Sudah Bu. masuk ke penanganan? Baru Belum. monitoring bukan sih, Bu? Kalau monitoring kita mau melihat apakah penanganannya udah bagus, udah tepat atau belum. Yang tadi yang Ibu jelaskan di model PAGT. Screening, Bu. Screening. Kalau screening menentukan apakah dia beresiko atau tidak. Beresiko mengalami malnutrisi. Ibu nggak ngarah ke screening, tapi ngarahnya ke PAGT. Dari 4 langkah ini, masuk yang mana? Data antropometri, data biokimia, data asesmen, fisik klinis, masuk ke asesmen, Assessment, asesmen. Bu. Sip sekali. Jadi yang di asesmen ini awal loh. Ini awal namanya mengasesmen, mencari data, melakukan pengkajian. Di dalam asesmen ada berapa data yang mau dikumpulin? 5, 5, Bu. Ada 5 yang tadi sudah kita jelaskan, kita sepakati. Data yang pertama, data Biokimia. 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 Yang kedua, Kebiasaan makan atau dietary kebiasaan history. makan atau dietary history. Yang ketiga, Riwayat penyakit pasien atau riwayat penyakit, penyakit pasien atau klien history. history. history, Yang keempat, Pengukuran antropometri. pengukuran antropometri, antropometri. Yang kelima, Data pemeriksaan fisik atau pemeriksaan fisik fokus gizi. gizi, Jadi, kenapa kita belajar PAGT? Karena
dari PSG inilah dasarnya untuk melakukan proses pengumpulan data pada langkah yang pertama yaitu asesmen gizi. Nah, jadi di asesmen gizi. Selanjutnya, nah ini yang Ibu sampaikan tadi, domain asesmen gizi ini punya 5 data yang mau dikumpulkan. Data biokimia, tes medis dan prosedur atau kita kenal dengan biokimia data. Riwayat terkait gizi dan makanan atau kita kenal dengan food history. Riwayat klien atau kita kenal dengan client history. Ada pengukuran antropometri atau kita kenal dengan antropometri data. Pemeriksaan fisik fokus gizi kita kenal dengan physical data. Dari semua data ini yang sudah kita dapatkan, kita akan lakukan identifikasi untuk menentukan apa masalah gizinya, apa penyebabnya, apa tanda dan gejalanya atau sign and symptomnya. Nah, kamu bisa menentukan kalau ada masalah jika kamu mempunyai komparatif standar atau standar pembanding. Kamu nggak bisa mengatakan kulit seseorang itu pucat kalau kamu tidak punya standar pembandingnya bagaimana yang tidak dikatakan pucat. Maka kamu harus punya standar pembanding untuk menentukan apakah seseorang punya masalah gizi atau tidak. Apa penyebabnya, bagaimana tanda dan gejalanya. Paham sampai di sini? Kenapa kita harus belajar tentang pemeriksaan fisik fokus gizi, tentang pengkajian status gizi secara fisik klinis, bisa dipahami? Bisa, Bu. Selanjutnya, kita masuk ke metode. Metode penilaian status gizi ada secara langsung, ada secara Tidak langsung. tidak langsung. Penilaian secara langsung untuk menilai status gizi bisa digunakan. Terdiri dari metode biokimia yang kita pelajari kemarin, penilaian klinis yang hari ini kita pelajari, penilaian biofisik, dan penilaian antropometri. Nah, pemeriksaan klinis atau fisik klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi individu masyarakat. Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi dan dihubungkan dengan ketidakcukupan ataupun kelebihan dari zat gizi. Nah, yang dilakukan oleh perawat ini terhadap pasiennya ngapain nih? Mengukur detak jantung. Jantung di sini. Kelenjar, meriksa kelenjar. Kelenjar apa? Ada di Tiroid ya, sini. gondok tuh. Getah bening. Kelenjar? Getah bening. Kelenjar apa? Tiroid bukan Tiroid, ya. Kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini dinamakan melakukan pemeriksaan perabaan kelenjar tiroid. Apakah terjadi pembengkakan atau tidak? Nah, indikasinya mengatakan bahwa diagnosisnya apakah pasien mengalami penyakit apa kalau gondok, penyakit gondok, betul sekali. Penyakit gondok atau tidak. Jadi dilakukan palpasi. Ini namanya palpasi, perabaan. Ya, dibaca dulu nih kelenjar tiroid. Sudah pernah melihat kelenjar tiroid? Sudah. Seperti apa kelenjar tiroid? Kayak besar gitu, Bu. Besar. Bentuknya seperti apa? Kayak Kayak ngelembung menutupin leher ya. kayak apa? Kelenjar tiroid. Kayak Kayak model model kodok. Kayak kodok ke misalnya ininya kodok. besar tuh, Bu. Iya, Bu. Kelenjar tiroid Oh, itu bukan. Masa kelenjar tiroidmu kayak kodok?
Beneran. Itu kalau membesar. Ya, gitu. Tapi kelenjar tiroidmu normalnya seperti apa bentuknya? Seperti? Coba dicek di Google-nya. Seperti apa Seperti tuh? kacang, Bu. Seperti Kacang. kacang. Kalau kacang itu untuk ginjal. Seperti itu, Bu. Kayak apa ya? Ini jelasin ya. Kayak Kayak sa- apa? Kayak apa? kayak sayap Ya, tapi dia berbulir-bulir kayak gitu, Bu. Kayak paru-paru kecil tapi. coba dilihat di Google-nya. Kelenjar tiroid itu seperti apa? Berbentuk kupu-kupu. Berbentuk kupu. Kebayang ya kupu-kupu ya? Sayapnya ada dua. Iya. Nah, dia ngelebar. Ya, itu namanya kelenjar tiroid. Dia kecil, tapi urgensinya luar biasa. Ya, penting banget kelenjar tiroid ini. Fungsinya kelenjar tiroid apa? Buat apa? Coba, buat apa kelenjar tiroid? Memproduksi hormon, Memproduksi hormon, mengatur apalagi metabolisme tubuh, mengatur metabolisme tubuh, apalagi tumbuhan dan perkembangan. pertumbuhan dan perkembangan. Itu pentingnya tuh kelenjar tiroid. Ya, padahal simpel nih. Tapi Tuhan menciptakan segala sesuatu itu kecil tapi perannya luar biasa. Karena dari situlah kamu dinilai tumbuh kembangnya, dari situlah kamu dinilai apakah masalah metabolismenya, berkaitan dengan keseimbangan hormonnya, dan sebagainya. Berkaitan dengan hanya dengan satu kelenjar tiroid. Itu luar biasa Tuhan menciptakan. Ya. Nah, selanjutnya kita memahami bahwa pada saat kita mengetahui bahwa pemeriksaan fisik klinis ini bisa dilakukan untuk menilai status gizi, maka kita bisa melihatnya dari jaringan epitel atau kita kenal dengan superficial epithelial tissues. Tissues ya, seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa orang. Atau pada organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Nah, metode ini digunakan untuk survei klinis secara cepat. Jadi dia cepat tuh, rapid clinical surveys. Survei ini dirancang untuk mendeteksi secara cepat tanda-tanda klinis umum dari kekurangan salah satu atau lebih zat gizi. Kalau tadi mukanya pucat, faktor resikonya bisa karena defisiensi apa? Zat 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 besi. besi, bisa juga karena B9. B9. B9 asam folat atau B9, karena B6. B12, B12. Nah, itu karena faktornya. Jadi tidak hanya satu, tapi juga bisa banyak, Kamu sih, Mak? ya. Wajar. Oke. Coba cek. Suaranya Abigail. Oh iya. Nah, Maaf. dan digunakan juga untuk mengetahui tingkat status gizi seseorang dengan melakukan pemeriksaan fisik. Ya, jadi pemeriksaan fisiknya bisa dengan pemeriksaan fisik, metode fisik klinis ini dengan bisa melakukan pemeriksaan fisik dan yang kedua berdasarkan riwayat apa? Berdasarkan riwayat Penyakitnya. penyakit. penyakitnya. Jadi ada dua metode yang kamu bisa gunakan dengan melakukan pemeriksaan fisik dan juga bisa berdasarkan riwayat Penyakitnya. penyakit. Nah, untuk pemeriksaan fisik ini ada dua yang bisa kamu lihat, yaitu tanda dan gejala. Oke, tanda. Tanda kita kenal dengan Sign. signs. Sign, Kalau gejala kita kenal dengan symptom, symptom. Kalau tanda, sign, ini dapat Amati. diamati. Oh, pucat. Kenapa wajahnya Abigail kok pucat? Nah, itu tanda. Bisa kamu amati. Tapi kalau gejala bisa diamati nggak? Enggak. tidak, Enggak, tapi bisa Dirasakan. dirasakan. Contohnya apa? Panas. panas, Panas. pusing, Tapi panas, Pusing. kalau panas bisa kelihatan dari Suhu dahi, tubuh. Mual.
Mual, Bu. mual gitu ya. Itu bisa menjadi simptom, gejala, tidak nafsu makan misalnya. Ada pusing tadi, nggak bisa dilihat kan? Nggak bisa, Sakit badan. nggak bisa kamu lihat, nggak bisa kamu amati. Mana sih pusingnya? Kok nggak saya kelihatan nih pusingnya? Tapi bisa dirasakan oleh pasien. Jadi untuk pemeriksaan fisik ada sign, symptom, ada tanda dan Gejala gejala. Kalau tanda bisa Amati. diamati, Bisa kalau diamati. gejala bisa Tidak diamati. bisa, Tidak bisa tapi diamati. tidak bisa diamati, tapi bisa dirasakan. dirasakan oleh Oleh diri sendiri. pasiennya, bukan oleh oleh kita ahli sendiri. gizi, ya, tapi oleh pasiennya ataupun kliennya. Dan yang kedua berdasarkan riwayat penyakit, Penyakit. gitu ya. Selanjutnya, ini adalah ini masih ingat nih apa tadi? Ini ada Kelenjar sambungan. tiroid. Tiroid. Kelenjar tiroid. Yang dia Tiroid. seperti ini, ya, tapi ada sambungannya ini, ya. Jadi seperti kupu Kupu. dasi kupu-kupu. Nah, itu bisa ngebayang ya dasi kupu. Nah, Seperti kodok. untuk pemeriksaan fisik ini dengan melihat dan mengamati gejala gangguan gizi. Oke. Bisa dilihat, bisa diamati. Ada sign, ada simptom. Sign, gejala yang dapat diamati. Sepakati ya, simptom, gejala yang tidak dapat diamati tapi dapat dirasakan oleh penderita gangguan gizi. Contohnya, pada sign ada pembesaran kelenjar Tiroid. tiroid. Bisa diamati? Bisa. Bisa, kelihatan. Kalau simptom, Nggak bisa. nggak bisa. Bisa diamati. Tapi bisa Tanyakan kepada pasien. dirasakan oleh Dirasakan. pasien. Maka kita bertanya. Kalau contohnya simptom apa? Perubahan simptom. Rabun senja. Rabun senja contohnya simptomnya apa? Gejalanya. Matanya sipit. Matanya nggak bisa ngeliat kalau sore-sore, Bu. Sore-sore. Betul sekali. Bukan sipit. Masa mata sipit? Rabun senja itu kalau sore mulai terjadi gangguan penglihatan. Jadi suka nabrak-nabrak. Saya padahal posisi meja itu nggak berubah. Tapi kenapa menjelang sore itu nabrak? Matanya gabung. Matanya nggak kabur, tapi bukan Kelihatannya, kabur. Bu. Kalau kabur masih lah kelihatan. Ini nggak kelihatan. Pada sore hari atau menjelang maghrib Hari. nih. Maka itu menjadi gejala terjadinya rabun Rambut senja. 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 Kalau pembesaran kelenjar tiroid berarti terjadi defisiensi zat gizi apa pada kelenjar tiroid? Defisiensi zat gizi. Yuk, zat gizi apa yuk? Iodium. Iodium. Yodium, betul sekali. Kalau rabun senja, defisiensi zat gizi. Yuk, rabun senja. Apa zat gizi yang terjadi kekurangan pada gejala rabun senja? Vitamin A. Vitamin A, Bu. Vitamin A, betul sekali ya. Jadi berbeda sign dan simptom. Berbeda juga ternyata penyebabnya. Nah, yang kedua, selain pemeriksaan fisik, bisa kita lakukan riwayat penyakit pasien. Riwayat penyakit pasien ini bisa kita baca di mana? Kalau di rumah sakit, Rekam medis, Bu. rekam medis pasien. Itu ada catatan buku rekam medis pasien itu atau kartu. Catatan mengenai perkembangan penyakit pasien. Ada identitas, ada lingkungan fisik, ada sosial budaya yang berkaitan dengan malnutrisi. Riwayat timbulnya gejala penyakit dan riwayat tindakan medis Medis sebelumnya. Jadi lengkap itu rekam medis, tapi buku itu rahasia. Gak bisa kamu umbar ya ke masa untuk data rekam medis pasien.
Selanjutnya, yang perlu kita pelajari. Penilaian status gizi secara fisik klinis adalah mempelajari gejala. Jadi kalau klinis itu gejala yang muncul dari tubuh seseorang sebagai akibat dari kelebihan atau kekurangan salah satu zat gizi tertentu. Tadi, kalau gejalanya dia nabrak-nabrak, berarti terjadi defisiensi vitamin A. Udah paham nih. Nah, setiap zat gizi memberikan tampilan klinis yang berbeda. Oke, paham ini ya? Kalau Fe pada seseorang yang defisiensi Fe, wajahnya terjadi Pucat. pucat. Kalau Kurang zat. bilirubinnya yang bermasalah pada organ hati, Kuning, Bu. kuning. Ya, jadi beda tipe-tipenya. Oke. Nah, ini memberikan tampilan klinis yang berbeda sehingga cara ini dianggap spesifik, namun sangat subjektif. Tergantung nih dari ke keahlian ataupun skill kemampuan dari seorang ahli gizi dalam melakukan penilaian. Jangan nanti dia merah, Bu, wajahnya merah, kayaknya demam. Taunya merahnya itu karena dia habis lihat cowok ganteng gitu. Jadi mukanya memerah. Nah, itu kamu harus pahami, bukan karena dia sakit demam, tapi karena dia lagi jatuh cinta mungkin. Nah, berbeda jatuh cinta, merah wajahnya karena jatuh cinta dengan merah wajahnya karena demam. Nah, itu harus kamu bisa pahami subjektifnya di mana. Sama tadi dengan anemia. Anemia ternyata tidak selamanya karena defisiensi apa? Yang umum Zat besi. zat besi, tetapi juga ternyata bisa didapat dari asam Asam folat, folat. bisa didapat dari B12 B12. itu. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhinya karena itu dia bersifat sangat subjektif. Nah, kita lihat nih contohnya. Contohnya, penilaian status gizi secara klinis adalah kekurangan vitamin A menyebabkan buta senja atau seroptalmi. Terkenal dengan seroptalmi, buta senja, karena defisiensi vitamin A. Sedangkan apabila dinilai secara biokimia dengan menilai kadar retinol dalam darahnya. Jadi antara fisik klinis bisa dikombin dengan data apa? Biokimia. Biokimia. Iya. Oke, kalau yodium fisik klinisnya terjadi pembengkakan dan kelihatan kan pada kelenjar Tiroid. tiroidnya. Tiroid. Oke, kalau kamu mau meyakinkan lagi dengan nilai biokimianya, kamu akan menilai apa? Masih ingat? Sudah pernah Ibu sampaikan di kelas? Hormonnya, Bu. Hormon apa yang dinilai? Spesimennya yang diambil apanya? Darah, Bu. Darah. Yang dinilai Hormon tiroidnya. apa? Kelenjar dari hormon tiroidnya. Disebut dengan T3, T4, dan TSH. Itu hormonnya yang kita nilai. Kalau selain darah, apalagi yang dinilai? Apa? Apa, Bu? Selain darah, apalagi yang dinilai spesimennya? Udah pernah Ibu jelaskan di kelas nih. Selain darah, Urin. pemeriksaan apa? Urin. Urinnya, betul. Yang dinilai adalah nilai EU-nya, ekresi yodium urinnya. Jadi kita mau menilai bagaimana pengeluaran yodium di dalam urin. Itu ya. Jadi bisa dikombin antara fisik klinis dengan biokimia. Iya. Oke, selanjutnya. Kelebihan pemeriksaan fisik klinis. Kita pahami bahwa pemeriksaan fisik klinis ini yang pertama dia murah, tidak perlu alat, hanya penglihatan saja. Jadi kita melatih mata, ya. Karena itu dia bersifat subjektif.
Terus juga cepat dilakukan, sehingga dapat dilakukan untuk populasi yang besar. Yang ketiga, tidak perlu tenaga ahli nih, dapat dilakukan juga oleh kader. Tuh, yang penting kamu sudah melatih mereka ya. Tidak menimbulkan rasa sakit, karena kan kamu pandang aja. Kecuali data biokimia, misalnya kamu mau ngambil darahnya, harus di eh, jarum nih, pakai jarum, misalnya ditusuk dulu untuk ngambil darahnya. Sehingga aman untuk dilakukan. Jika ditemukan satu kasus, maka kemungkinan merupakan fenomena gunung es. Kalau terjadi kasusnya banyak, umum, berarti ini udah menjadi masalah yang endemis di masyarakat. Tetapi kalau baru satu kasus yang ditemukan, maka ini disebut dengan fenomena gunung es. Gimana artinya fenomena gunung es? Misalnya di satu kelas itu ada satu yang gondok, yang lainnya enggak. Pada saat dipalpasi enggak. Tapi itu disebut dengan fenomena gunung es. Artinya teman-teman yang lain amankah? Bisa jadi ada tapi nggak kelihatan. Iya, betul sekali. Bisa jadi ada. Makanya kayak gunung es. Fenomena gunung es. Jadi kalau udah mencair, kena nih semua. Ya, jadi satu masalah gizi kemungkinan menjadi faktor resiko. Bisa jadi ada. Maka akan terus dipantau. Ini kelebihan pemeriksaan fisik klinis. Nah, kita lanjut. Bagaimana kekurangannya? Dia bersifat subjektif sehingga perlu standarisasi, definisi, dan pengalaman. Jadi semakin banyak pengalaman, semakin mudah. Ya. Yang kedua, perlu staf yang dilatih. Jadi walaupun kader perlu nih dilatih. Ada training, ada bias observer, seperti bosan ya, terlalu banyak data, terus juga kurang spesifik, menyebabkan berbeda nih, seperti konjungtiva pucat dapat disebabkan oleh anemia zat besi, atau bisa juga karena malaria, sehingga perlu dukungan pemeriksaan lain. Jadi pucat itu ternyata bukan hanya karena anemia gizi besi, bukan karena anemia asam folat, bukan karena anemia B12 saja, tapi juga ternyata bisa menjadi tanda terjadinya malaria. Nah, Bangka Belitung ini tinggi sekali dengan kejadian malaria. Ya, sehingga perlu dukungan biokimia dan antropometri. Yang keempat, muncul pada tingkat defisiensi berat. Jadi kalau udah defisiensi berat baru muncul tandanya. Kuningnya itu baru kelihatan pada saat gangguan hati itu sudah mulai kelihatan, sudah mulai diketahui pada saat udah mukanya udah kuning, kadar bilirubinnya sudah meningkat, sudah terjadi proses. Ya, sehingga ini perlu kita perhatikan. Ini kekurangan dari pemeriksaan fisik klinis. Nah, beberapa contoh tanda klinis yang berhubungan dengan defisiensi zat gizi. Pucat pada konjungtiva mata, bisa karena anemia ataupun juga bisa karena apa tadi? Pucat pada konjungtiva mata bisa karena anemia atau karena Malaria. malaria. Ada bitot spot, ini kekurangan vitamin A. Kalau anemia ini tadi asam folat B12. Kalau angular stomatitis kurangnya Riboflavin. riboflavin B berapa? D. Riboflavin. Ingat kemarin? Jadinya angular stomatitis. Gusi berdarah karena kurang vitamin C. C. Pembesar kelenjar gondok karena kurang Yodium. 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 Odema karena kurang Energi protein. energi protein. Kalau asites karena kurang ayo asites. Kalau odema energi protein, kalau asites karena apa yo asites? Mesti ingat gak? Penumpukan cairan. Penumpukan cairannya karena defisiensi zat Protein albumin. protein album. Ya, jadi jenis Pen- protein spesifiknya pada sumber albumin. Albumin. Albumin itu pada apa? Masih ingat? Yang banyak umum digunakan masyarakat? Telur.
pada telur bagian Telur putih. putihnya Putih. dan ikan Ikan, apa? ikan teri. Ikan gabus. Ikan gabus. Belum menjadi teri ya, ini masih gabus. Oke, parameter udah kita bahas ya tadi ya. Yang pertama, konsep pengkajian status gizi berdasarkan fisik klinis. Sudah paham ya bagaimana melakukan pemeriksaan fisik klinis dan kenapa kita perlu melakukannya. Terus yang kedua, parameter fisik klinis. Apa parameternya? Bisa dilihat dari apa? Yuk, untuk parameter fisik klinis apa aja? Ada. Yuk, untuk melihat fisik klinis, kamu bisa menilai dari yang tadi yang Ibu sampaikan di pokok bahasan. Untuk melihat fisik klinis, parameternya ada bla 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 bla. Apa aja? Tanda vital. Tanda vital. Oke, betul. Apalagi? Dari yang ada di fisik klinismu, kamu tinggal menyebut aja. Kulit, kepala, Kepala, kulit, apalagi? telinga, mata, Telinga, hidung. mata, semua potensi. Masuk dari otot, ekstremitas, gitu ya, kemampuan fungsi lain. Itu parameter. Nah, kita masuk ke domain pemeriksaan fisik fokus gizi atau physical data. Ini adanya di langkah kelima pada asesmen gizi. Pengertiannya, penilaian karakteristik fisik yang memperlihatkan dampak dari masalah gizi, baik yang berhubungan dengan kondisi malnutrisi atau obesitas, kekurangan atau kelebihan asupan gizi, makro maupun mikro, dalam kondisi patofisiologis terkait penyakit. Jadi penilaian karakteristik fisik. Oke, yang berdampak dari masalah gizi. Terjadinya malnutrisi kah atau obesitas kah? Terjadinya kekurangan kah atau kelebihan asupan kah? Pada zat gizi makro kah atau pada zat gizi mikro kah? Atau pada kondisi karena patofisiologis terkait penyakitnya. Misalnya nih, wasting otot dan lemak subkutan. Wasting itu apa artinya? Wasting? Mencuci. Washing itu washing, cuci. Wasting. Membu. Bukan mengurangi. Menyanyiakan Kurus. apa? Apa? Kurus. Menyanyiakan. Kurus, wasting. Penurunan. Ya, jadi Penurun. penurunan otot. Kurus nih ototnya. Dan lemak Wasting. subkutan. Kesehatan mulutnya, kemampuan menghisap, menelannya ini masalah. Atau nafsu makannya menurun. Kalau nafsu makan menurun, dampaknya pasien mengalami obesitas atau malnutrisi. 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 Kalau dia suka berlemak, pasiennya kelebihan atau kekurangan? Kelebihan. Kelebihan. Obes. Obesitas. Oke. Iya. Nah, untuk menilai fisik klinis, kamu bisa menggunakan berbagai metode penilaian. Ada disebut dengan inspeksi visual. Jadi kamu melihat secara visual. Kalau visual itu dengan apa? Menggunakan apa? Lihat mata secara visual, inspeksi namanya. Jadi melihat secara mata, melalui mata. Terus palpasi. Palpasi artinya Perabaan. perabaan. Perabaan itu contohnya tadi meraba Kayak tiroid tadi. kelenjar Kelenjar tiroidnya. tiroid. Tiroid. Oke. Ada juga Penyakit perkusi, gondok. pemeriksaan dengan Suara. suara. Ya, di apa? Kamu mau lihat nih, kamu tepuk-tepuk apa namanya? Perutnya. Ini gembung atau memang karena penumpukan cairan, itu ya. Itu dengan suara. Atau auskultasi, identifikasi dengan suara atau melalui pendengaran. Jadi didengar dulu. Jadi kamu akan melihat perubahannya, auskultasi. Jadi kamu bisa secara visual, bisa perabaan, bisa dengan suara atau dengan pendengaran. Ini metodenya ya untuk menilai pemeriksaan fisik fokus gizi atau physical data.
Selanjutnya, ini adalah karakteristik dari pemeriksaan fisik. Karakteristiknya dari pemeriksaan fisik, ini sebagai data yang dapat mendukung dalam penetapan diagnosis gizi. Diagnosis gizi tadi bersifat sementara yang dibuat oleh ahli gizi. Ahli gizi. Betul. Nah, diagnosis gizi harus mendukung penetapan diagnosis malnutrisi oleh dokter. Kalau dia diagnosis malnutrisi berarti asupan makannya berlebih atau menurun? Berkurang. Berkurang, menurun, inadequat. Inadequat itu berarti tidak seimbang. Kalau adekuat, seimbang. Kalau inadequat berarti tidak Tidak seimbang. seimbang. Oke. Diagnosis malnutrisi penting dalam unsur pembiayaan perawatan. Kalau pasienmu mengalami malnutrisi, maka rawat inapnya semakin pendek atau semakin panjang? Makin panjang. Semakin panjang. Biaya yang dikeluarkan semakin sedikit atau semakin banyak? Banyak. Semakin besar. Semakin banyak. Lama rawatnya juga akan semakin lama, biayanya akan semakin meningkat. Komplikasinya akan semakin sedikit atau semakin bertambah? Semakin bertambah. Bertambah. Semakin bertambah. Itulah dampak dari terjadinya malnutrisi. Karena standar pembiayaan berbeda antara penyakit dengan tanpa malnutrisi. Jadi sekarang itu orang lagi mencoba mengkaji data-data yang memperkuat apakah kemungkinan terjadi malnutrisi pada pasien. Kalau terjadi malnutrisi pada pasien, kira-kira menurut kamu absorpsi makanannya optimal atau tidak? Tidak. Tidak. Penyerapan Tidak. obat optimal atau tidak? Tidak. 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 Makanya kita sebagai seorang ahli gizi mencoba untuk menyelesaikan masalah malnutrisi Trisi. dengan tadi memberikan apa? Berikan Interpretasi. Intervensi. intervensi yang tepat sesuai dengan keadaan pasiennya. Itu ya. Selanjutnya, jenis dan data terminologi yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik fokus gizi. Yuk, silakan baca. Siapa dulu? Patricia baca Saya, yang Bu. pertama. Boleh, Bu. Oke. Jenis data dan terminologi adapun penampilan keseluruhan seperti tipe tubuh, ektomorf, ada endomorf, mesomorf, sachesia, obes, tampak pendek, tampak tinggi dan lain-lain. Oke. Sistem Selanjutnya, oh, silakan lanjut. sistem kardiovaskuler seperti bradikardia, dyspneu, Disnyu, dyspneu, disnyu, dyspneu, ki, taksikardia, kardia. takikardia dan lain-lain. Oke. Vilala coba. Vila. Lila, Bu. Oh, Lila. Lila. Sistem pencernaan seperti kembung, sakit perut, anoreksia, asites, konstipasi, diare, penurunan nafsu makan, mual, muntah, dan lain-lain. Oke, lanjut lagi. Baca lagi ya, Bu. Nah, apa ini? Jenny. Halo? Mana Lila? Oh iya, Bu. Lanjut ya. Ge geni genitorinary system. Anuria, oliguria, poliuria, dan lain-lain. Oke, yang lain. Oke, baca lagi. Yang gantian. Siapa? Amora. Amora atau Amira? Amira. Amira, Bu. Ya, silakan. Ya. Amira ada?
Ada Amira? Ada, Bu. Oke, silakan baca. Apa ini? Ekstremiti seperti amputasi kaki, tangan, tetanya, Ini dan lain-lain. Tetani dan lain-lain. terus Edema ada? seperti anasarka, edema di kelopak mata, kaki, tangan, dan lain-lain. Oke, gantian Dias. Mana Dias? Yuk, Dias yuk, baca yuk. Oke, Bu. Yang ibu tandain merah Dias. Adiposa seperti penumpukan lemak, sukutan dan kehilangan lemak sukutan, obesitas sentral dan lain-lain. Obesitas sentral itu ada di mana? Perut, Bu. Perut. Oke. Lanjut Dias. Tulang seperti riketsia, Siap. skoliosis dan lain-lain. Ferry mana Ferry? Ferdi. Apa? Ferry ya? Silakan Ferry. Ferry masih ada? Oh, Ferry masih ada Ferry. Coba Algia. Silakan Algia. Oh, nggak ada ya? Ferry nggak ada, Algia nggak ada. Algia yang Artesa. sakit gigi tadi, Bu. Oh, Algia sakit gigi. Iya. Algia sakit gigi. Oke, oke. Andara. Andara ada. Kepala Hmm, ada kepala. Contohnya, kalau seperti keluhan di sakit kepala, sakit kepala, mikrosepali, sepali, dan lain-lain. kali. Oke, kalau pada mata, Mata seperti abnormal vision, oke. Jaudin, Mbak. bitotseroftalmia, dan lain-lain. Oke, kalau Jaudin itu apa? Jaudin. Jaudin. Kalau pada mata, matanya berwarna apa? Jaudin. Kuning, Bu. Kuning ya, karena bilirubin ya. Nah, ini nih data-data yang bisa kamu amati dari penampilan keseluruhan, dari sistem kardiovaskuler, dari sistem pencernaan, dari genitourinary system, ekstremitis, edema, adiposa, tulang, kepala dan juga mata. Berikutnya juga ada rambut, di mana rambutnya berwarna merah, apakah rambutnya seperti jagung, mudah patah, dan lain-lain. Mulutnya, adakah sariawan, perubahan rasa pengecap misalnya, ada masalah di lidahnya. Lidahnya, lidah kaku, sariawan, lidah kotor atau putih, kesulitan mengunyah karena ada masalah di lidah. Gigi, kemampuan mengunyah, ataukah masih utuh, tanggal, berlubang, asli atau palsu. Tenggorokan dan fungsi menelannya, adakah kesulitan menelan, tidak bisa menelankah. Leher, goiter, goiter tadi gondok ya. Tangan dan kuku, jari-jari kuku, kukunya jaundice enggak, tidak bisa menggenggam ataupun digunakan hand drip ya. Kamu di laboratorium pernah melihat alat yang berwarna biru seperti genggaman ada di kotak warna biru kalau nggak salah ya? Pernah, Bu, hand grip. Pernah. Ada, Nah, itu ada. namanya hand grip strain ya.
Itu adalah alat yang biasa Ibu gunakan untuk penelitian pada lansia. Itu untuk melihat kekuatan genggaman tangan. Jadi kamu juga bisa melihat apakah kekuatan genggaman tanganmu masih normal atau sudah mulai terjadi penurunan. Itu bisa dilihat ya pakai alat itu. Terus juga otot nih, atrofi kah, kram kah, sakit kah, gitu ya. Saraf, kognisi, perasaan, demensia kah, delirius kah, depresi, atau sebagainya. Kulitnya tadi, jaundice, skin rash kah, dermatitis, tanda-tanda vital, gimana tensinya, gimana nadinya, gimana suhu ataupun respirasi. Ya, ini data biokimia yang bisa kamu dapatkan pada saat pemantauan pengkajian status gizi secara fisik. Selanjutnya, 5 kriteria teratas sebagai kondisi malnutrisi, penurunan berat badan tanpa diinginkan. Kalau diinginkan, bukan terjadi malnutrisi resikonya, tapi memang diinginkan karena mungkin obesitas. Terus indeks massa tubuhnya rendah. Berapa? Kalau IMT rendah itu, angkanya berapa? Di bawah Kurang dari 18. kurang dari 18, betul sekali. Massa ototnya berkurang, massa otot. Asupan makannya berkurang, beban penyakit inflamasinya meningkat gitu. Jadi bisa kita lihat kriteria fenotipik ataupun etiologik dari asupan penyebabnya, dari penyakit kah, atau dari fenotipiknya. Kehilangan berat badan, IMT, kehilangan massa otot. Ini kombinasi untuk menentukan apakah seseorang beresiko mengalami malnutrisi atau tidak. Selanjutnya, kita masuk ke penyakit dan penyebab terkait kekurangan dan kelebihan zat gizi. Ada kita kenal dengan kekurangan dan kelebihan zat gizi. Ada masalah stunting, ada Stunting. masalah Anemia. anemia, ada masalah Breastfeeding. breastfeeding, pemberian ASI eksklusif ataupun inisiasi menyusu dini, atau juga masalah posting. Posting. Nah, ini perubahan yang terjadi yang menjadi prioritas masalah gizi. Situasinya saat ini dari SSGI 2021, Diskesdas 2018, Susenas 2017, SDKI 2017, ini menyatakan 1 dari 4 remaja mengalami stunting. 1 dari 7 remaja mengalami overweight. Ibu hamil dengan anemia 48,9%. Ibu hamil dengan KEK 17,3%. Obesitas di atas usia 18 tahun 21,8%. Nah, ini berdasarkan SSGI 2021 menyebabkan stunting balita 24,4%. Karena remajanya stunting, remajanya overweight, beresiko juga mengalami stunting pada balita. Pada ibu hamil yang anemia, pada ibu hamil yang KEK, beresiko balitanya juga wasting, 7,1%. Pada remaja yang obesitas, ternyata juga beresiko pada balita yang dilahirkannya pada saat bertambah usia, pada 3,8%. Jadi dampaknya merupakan siklus kehidupan. Bisa dipengaruhi oleh determinan langsung. Adanya ibu hamil tidak periksa sesuai anjuran keempat, imunisasi tidak lengkap, pemantauan pertumbuhan balita yang tidak rutin, atau asupan makannya tidak beragam, kurang protein hewan. Atau beresiko breastfeeding tadi, ASI-nya baru diberikan setelah berapa hari ya, sebelumnya diberikan sufor misalnya. Bayi kurang 6 bulan tidak mendapat ASI eksklusif. Lama pemberian ASI eksklusif hanya 3 bulan. Yang seharusnya berapa bulan ASI eksklusif? 6. 6 bulan. Sekali. Nah, dulu dikenal dengan double burden, sekarang dikenal dengan triple burden. Ada undernutrition, ada micronutrient deficiency, ada overweight dan obesitas. Kalau dulu tuh ini aja nih. Obesitas. Betul, undernutrition dan obesitas aja. Tapi sekarang nambah micronutrient deficiency. Iya sih. Tadi yang kita bahas, kalau kelenjar tiroidnya terjadi pembengkakan, dipalpasi
Bengkak berarti defisiensi mikronutrien, yaitu kekurangan yodium. Yodium. Jadi, Oke. Selanjutnya, ini program dari RPJMN Kesehatan 2020-2024. Strateginya bahwa salah satunya adalah percepatan perbaikan gizi masyarakat. Yang hari ini percepatannya dengan pemberian apa? Program sekarang nih yang lagi digolokkan oleh makan siang gratis. makan siang gratis ya, makan siang bergizi itu gratis. Oke. Jadi perlu nih transformasi kesehatan. Yang dimana Kementerian Kesehatan menetapkan 6 pilar transformasi yang berkaitan untuk mencegah masalah gizi. Baik berkaitan dengan layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan, SDM, dan juga teknologi kesehatan. Ini transformasi kesehatan yang dilakukan oleh S. Nah, tanda-tanda kekurangan gizi bisa kita lihat dari masalah asupan makannya. Kalau asupan makannya sedikit, kebutuhannya banyak, beresiko mengalami gizi Jadi kurang. kurang. Makannya sesuai dengan kebutuhannya, maka berpotensi mengalami gizi Gizi baik. baik. Yang dia asup Gizi lebih baik. banyak dari kebutuhannya, beresiko mengalami Gizi lebih. Gizi lebih. lebih. Namun ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, pada faktor yang mempengaruhinya bahwa status gizi individu tergantung dari asupan gizi dan kebutuhannya. Jadi ini harus diusahakan seimbang. Sehingga masalah kekurangan gizi diartikan sebagai kesenjangan yang terjadi akibat keadaan gizi yang diharapkan tidak sesuai Tidak dengan sesuai dengan keadaan gizi yang keadaan ada. gizi yang ada. Yang ada. Ya, yang dipengaruhi oleh usia, jenis Usia, kelamin, aktivitas, aktivitas, berat berat badan, badan, dan tinggi tinggi badan. Tinggi badan. badan. Oke. Nah, faktor penyebabnya ada faktor primer, ada faktor sekunder. Sekunder. Pernah kamu melihat yang disampaikan oleh UNICEF berkaitan dengan faktor dasarnya, basic? Ada faktor tidak langsung, ada faktor langsung yang mengimplementasikan terjadinya pengaruh pada status gizi. Pernah melihat itu? Masih ingat dengan yang dikeluarkan oleh UNICEF? Ada faktor tidak langsung, ada faktor yang mempengaruhi secara langsung terhadap status gizi. Yang dimana faktor secara langsung yang mempengaruhi status gizi itu ada dua, yaitu asupan makan dan penyakit infeksi. Kalau faktor sekundernya yang mempengaruhi secara tidak langsung bisa pola asuh, bisa pelayanan kesehatan, bisa juga akses terhadap makanan, bisa juga karena pendidikan, bisa juga karena pengetahuan dan sebagainya. Yang dimana bisa dipengaruhi pada akar masalahnya adalah faktor politik, faktor ekonomi, faktor budaya, dan sebagainya yang mempengaruhi masalah gizi. Jadi terjadinya masalah gizi itu penyebabnya kompleks, nggak bisa satu penyebab saja, nggak bisa yang bertanggung jawab hanya ahli gizi saja, tapi kita saling berkolaborasi, kita saling bersinergi sehingga ada yang namanya intervensi gizi spesifik, ada namanya intervensi gizi sensitif. Itu berbeda. Tapi tujuannya sama, menyelesaikan masalah gizi. Namun yang berbeda sesuai dengan perannya masing-masing. Oke, ini contohnya ketersediaan pangan. Nah, ini yang Ibu katakan dari UNICEF tadi. Oke, ini akar masalahnya. Ini penyebab tidak langsungnya, ini penyebab langsungnya. Pengaruhi status gizi. Sehingga disusunlah untuk jangka panjang intervensi sensitif. Untuk jangka pendek intervensi spesifik. Penyakit akibat kekurangan gizi. Kita kenal dengan kekurangan energi protein,
ada gizi kurang, ada wasting, ada stunting. Kita mengenal juga penyebab dari stunting. Kalau stunting ini, indikator ataupun indeks yang digunakan adalah indeks antropometri yang digunakan untuk menentukan status gizi stunting. Berat badan. IMT. Stunting, Berat badan dan Tinggi badan. stunting. Hmm. Ayo, stunting masih ingat? tinggi badan. Tinggi badan Tinggi badan menurut menurut umur atau menurut berat badan. stunting. Tinggi badan menurut umur atau IMT menurut umur. stunting. Kita Tinggi belajar badan kemarin. menurut umur. Panjang badan menurut umur. Panjang badan menurut umur. Ini penyebabnya nih, banyak faktor. Akibatnya seperti apa nih, pertumbuhan fisiknya berbeda. Bagaimana gejalanya dan pencegahannya. Nah, ini penanganannya pemenuhan nutrisi ataupun asupan pada 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK. Ya, jadi sekarang berkembangnya itu akan selalu dipantau sampai 8000 HPK. Sampai anaknya berusia di bawah 18 Bulan. tahun. Nah, program intervensi spesifiknya ada ASI, ada TTD, ada anemia, ada kehamilan, ada KEK nih, pemantauan tumbuh kembang, ada pemberian tambahan makanan sumber protein hewani, ada tata laksana balita dengan masalah gizi dan peningkatan cakupan perluasan jenis imunisasi. Nah, ini strateginya. Ya, intervensi gizi mempercepat penurunan stunting pada remaja ditambah 1000 hari pertama kehidupan. Kehidupan. Anemia gizi besi disebabkan oleh defisiensi Zat Fe. besi, Zat Fe, bisa besi. juga defisiensi asam folat Asam asam folat, folat. bisa juga karena defisiensi B12. B12. Namun yang umumnya B12. defisiensi karena zat Zat besi. besi. Zat besi. Ini Zat kekurangan besi. vitamin A. Datanya ini sebenarnya udah 0% loh ya kekurangan vitamin A, tapi masih banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga angkanya masih berkembang. Kekurangan vitamin A, suplementasi kah, pemberian asupan makanan kah? Nah, itu penanganan yang akan dilakukan. GAKI, gangguan akibat kekurangan yodium. Yodium itu masuk makro atau mikro? Makro atau mikro? Mikro. Mikro. Yodium Darah. adalah salah satu zat gizi penting yang dibutuhkan oleh tubuh untuk produksi hormon Tiroid. tiroid. Nah, jadi kalau dia kekurangan yodium, hormon tiroidnya mengalami pembesaran. Kelenjar tiroidnya, pembesaran kelenjar tiroid dikenal dengan istilah gondok. Dampaknya keterbelakangan Mental. mental, kelainan Perkembangan badan. perkembangan, terjadi Kreatinisme. kreatinisme atau perawakan pendek, kreatin. Beda dengan stunting ya, kreatin ini berbeda dengan stunting. Serta mengalami gangguan mendengar dan berbicara. Ini dampaknya luar biasa. Di samping yang kalian jelaskan tadi, untuk metabolisme, untuk hormon, untuk tumbuh kembang, dan sebagainya. Kekurangan vitamin D, sumber vitamin D yang gratis. Matahari. Vitamin D itu dibutuhkan untuk tumbuh kembang tulang, membantu penyerapan kalsium dan fosfor di dalam. Dampaknya akan mengalami perkembangan motorik yang tertunda, terjadi kelemahan otot dan patah tulang. Maka perlu diberikan sumber vitamin D. Sumber-sumber vitamin. Nah, kalau kulit ini juga terjadi karena defisiensi. Ini namanya apa nih? Istilahnya. Kalau pada kulit tadi yang dibacain. Ruam. Ruam atau bahasa ininya apa selain ruam? Nih. Mengalami apa ini? Pada kulit ya ini ya. Bisa dermatitis, bisa masalah dampak defisiensi vitamin ataupun zat gizi lain. Oke.
Ini yang dikenal dengan masalah kulit, ya, berkaitan dengan diabetes dan sebagainya. Oke, kalsium, keterlambatan pertumbuhan dan kehilangan massa otot. Fosfor, kalau fosfor gangguannya apa? Lemas, Lemas, Lemak, kehilangan kehilangan mineral dari mineral, tulang, kehilangan kehilangan kalsium. kalsium, Kalau magnesium, gangguan gangguan pada gangguan sistem saraf, kalau pada natrium. ram otot, ram otot dan nafsu makan Oke, kalau berkurang, pada besi, anemia, anemia dan kelainan kekebalan tubuh, kalau pada yodium, gondok, gondok, kalau pada seng. kegagalan pertumbuhan, kelainan kulit, kegagalan kegagalan reproduksi, dan gangguan kekebalan tubuh. Oke, itu berapa gangguan untuk terus sekali. Nah, ini tanda-tanda akibat kekurangan gizi, ya. Tanda-tandanya tuh umumnya begini, tapi spesifik. Gak bisa defisiensi yodium sama dengan defisiensi vitamin A. Tidak bisa disamakan defisiensi anemia dengan defisiensi zat besi dengan defisiensi eh gaki stunting misalnya. Beda ya, anak ada spesifik. Oke. Nah, ini fisik klinis pada rambut. Tanda-tandanya misalnya ini pudar, kering, udah patah, mudah dicabut, udah rontok, kemungkinan defisiensi protein. Leher, pembesaran tiroid, kemungkinan defisiensi jodium. Pada mata, bisa serosis, kekeringan, bisa konjungtiva, bisa vaskularisasi kornea. Itu kemungkinan vitamin B12. Bisa karena vitamin A loh ternyata. Bisa juga karena vitamin zat besi, bisa mineral zat besi, bisa juga karena vitamin B2. Pada mulut ada karies gigi karena defisiensi fluor. Stomatitis anggular bisa karena defisiensi B2. Glositis, lidah merah dan sakit, vitamin B kompleks, niacin, asam folat, gingivitis, peradangan pada gusi, vitamin C, hipogesia dan disgesia karena defisiensi zinc. Atrofi papila lidah, kemungkinan defisiensi zat besi dan vitamin. Pada mulut aja defisiensinya berbeda. Ya, yang dialami tergantung dari tanda dan gejala. Kulit bersisik tadi ya, defisiensi vitamin A, zinc dan asam folat. Hiperkeratosis folikularis karena menyesuaikan bulu roma berdiri misalnya. Defisiensi vitamin A, asam lemak esensial dan vitamin B. Lesi eksematosa, kemungkinan zinc nih defisiensinya. Penyembuhan luka yang lama, kemungkinan zinc dan vitamin C yang mengalami defisiensi. Pada kuku ada koilonychia, kukunya seperti sendok. Pernah nggak lihat kuku berbentuk sendok? Sakit paru-paru Kuku berbentuk biasa. sendok, Iya, sakit yang paru-paru sakit ya, paru-paru. kemungkinan Iya. defisiensi Fe. Kuku rapuh, pernah kan ya kuku rapuh ya? Udah pecah. Defisiensi itu Iya. protein ternyata untuk kuku rapuh. Ekstremitas otot rangka, kehilangan massa otot, kemungkinan defisiensi energi, Tinggi energi. edema, ya, kemungkinan defisiensi protein dan B1. Oke, untuk kelebihan zat gizi, risiko obesitas. Karena ada perubahan nih, makanan padat energi dan gula ya dari serat tinggi menjadi padat energi. Perubahan yang terjadi dari air putih nih menjadi air yang kaya dengan kalori. Perubahan yang terjadi berikutnya biasanya dari hasil laut ini menjadi makanan cepat saji. Dari misalnya dulu bermain nih waktu senggang beraktivitas. Kalau sekarang yang mainnya tangan. Oke. Ini yang menyebabkan terjadinya obesitas, perkembangan kronis. Ini penyakit kronis ya yang disebabkan oleh asupan makanan yang berlebih dan berisiko mengalami penuaan dini aging dihubungkan dengan peningkatan kadar lemak tubuh dan penurunan massa otot yang kita kenal dengan resiko sarkopenia. Nah, untuk menilainya bisa dengan rasio lingkar pinggang panggul atau juga dengan lingkar perut untuk mendeteksi terjadinya obesitas melalui akumulasi lemak visceral tubuh. Jadi perut ya. Kalau ini rasio. Kalau ini obesitas dikelompokkan menjadi
android dan ginoid. Ini penyebabnya nih, ya, faktornya yang mempengaruhi. Bisa lingkungan, bisa genetik, atau juga bisa karena asupan. Nah, ada hormon yang berperan, grelin, untuk meningkatkan. Pada grelin meningkat, bisa timbul rasa lapar. Kalau leptin yang meningkat, timbul rasa kenyang. Jadi kalau kamu lapar, berarti grelinmu meningkat, hormon grelinnya meningkat. Kalau kamu udah kenyang, berarti grelinnya menurun, leptinnya yang meningkat. Jadi kamu timbul rasa kenyang. Tapi pada orang obesitas berbeda. Pada orang obesitas berbedanya di mana? Dia grelinnya meningkat terus, jadi rasa laparnya meningkat. Leptinnya tuh nggak stabil lah itu. Ya, dia tidak bisa memberikan warning bahwa tubuhnya udah kenyang sebenarnya. Ya, jadi karena perubahan hormon yang terjadi antara grelin dan leptin. Bagaimana caranya untuk menjaga keseimbangan hormon? Ternyata tidur juga bisa membantu untuk menjaga keseimbangan hormon. Olahraga, tapi tidak berlebihan. Ya, kelola stres, tidak minum kopi setelah berolahraga, asupan sayur buah, dan protein. Nah, ini penelitian yang mengatakan bahwa pada saat tidurnya cukup, maka kadar leptin itu akan semakin meningkat. Leptin untuk memberikan warning bahwa tubuh dari seseorang itu sudah kenyang. Ya, dia 8 jam itu ternyata bisa meningkatkan. Oke, dia lama tidur bisa meningkat. Tapi kualitas ya, tidur itu berkualitas. Nah, pada slide ini anak ini makannya sama nih misalnya, makannya junk food. Tapi tubuhnya bisa menerimanya dalam kondisi normal. Dampaknya bisa dia kurus, bisa dia ideal, bisa dia obesitas. Tergantung dari proses metabolisme yang ada di dalam tubuhnya. Itu juga pengaruh. Nah, peran dari mikronutrien dan makronutrien. Ini penting untuk vitamin, mineral, makronutrien pada air, karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, ini adalah tipe olahraga untuk pasien dengan obesitas, untuk masyarakat yang mengalami obesitas. Ada intensitas rendah, durasinya tinggi. Ada makin ke bawah, intensitasnya tinggi, durasinya rendah. Itu tinggal kita pilih. Voli, jalankah, main basket kah, bersepeda, berenang, bermain basket, atau lompat tali, atau berlari. Ya, lebih cepat. Intensitasnya tinggi, durasinya rendah. Nah, teman-teman semua, ini kita perlu perhatikan bahwa ada berbagai kontroversial yang terjadi terkait dengan, ya, ada yang kita kenal dengan diet apa ini? Nah, mengenal ini, apa yang ditawarkan? Intermittent fasting, Bun. Hah? Intermittent fasting atau apa? Ini salah satu artis ya yang menawarkan diet ini. Terus juga ada kontroversi gluten, ada food combining, ada warrior diet, ada bulletproof dari diet yang dilakukan, ada mayo, ada diet berdasarkan golongan darah, ada herbal dan berbagai low carb ya, yang dilakukan. Jadi tidak semua tubuh bisa menerima. Jadi tergantung kesesuaian di diet yang dilakukan. Dan tetap dikontrol nih, dilakukan pemantauan. Jadi tidak langsung diet itu langsung radikal, ya, tahap sesuai dengan Nah, pencegahannya penanggulangannya tetap pada pola hidup sehat dengan gizi seimbang. Ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi obesitas. Baik, kita masuk ke metode pemeriksaan fisik klinis. Pada metode pemeriksaan fisik klinis yang kita nilai bisa menggunakan alat DEXA
bisa menggunakan alat biak, bisa mid arm muscle atau hand grip strength untuk mengetahui bilateral muscle wasting yang terjadi. Apakah sudah terjadi muscle wasting nih dalam tubuh seseorang, ya, sehingga pada alatnya kita menyiapkan itu. Terus, yang kamu lihat adalah kondisi bilateral muscle wasting. Kalau normalnya seperti ini. Kelihatan kalau Ibu nunjukin merah? Apakah kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, kalau ini severe nih. Nah, ini severe. Ini sudah terjadi perubahan. Ya, sudah terjadi kehilangan massa ototnya. Ini juga tandanya. Jadi kamu bisa melihat secara observasi, ya. Dan ini yang dalam kondisi yang terjadi. Sudah terjadi penurunan. Yang berikutnya, ini normalnya begini nih. Tapi pada moderate masalah wasting, ini sudah terjadi. Ini severe. Ini sudah mulai kelihatan rusuknya. Itu kita kenal dengan iga gambar. Ya. Ini normalnya begini nih. Ini udah dalam. Nah, ini udah dalam banget ya cekukan. Ya, di bawah leher di batas ini. Ini prosesnya udah, apalagi ini sudah mengalami severe malnutrition. Udah ototnya udah terjadi atrofi ya, ataupun sudah terjadi pemecahan zat gizi yang ada di dalam. Nah, ini pada skapulanya, ini belakangnya ini begini nih udah kelihatan. Yang kelihatan ini apa tulang apa ini? Kelihatan Tulang punggung. ya yang terjadi ini foto. Jadi kamu bisa melihat pasien. Dan bisa juga dengan orbital fat pads untuk kehilangan pada di bawah mata, ya, atau pada tricep, bicep, tricep, ya, atau pada low ribs, ya, pada pasien yang mengalami kehilangan massa otot pada rusuk, ya, itu yang terjadi. Nah, ini pada mata nih, pada mata. Normalnya penglihatan itu matanya begini. Tapi ini udah mulai ada warna hitam dengan ada cekukan. Jadi udah penglihatannya dark cycle ya. Ini kelihatan lelah ya, terlihat lelah. Atau kurang tidur, kurang istirahat. Nah, kalau ini udah severe, udah parah banget ya. Hitamnya tuh udah ini, udah menyeluruh ya mata. Kalau ini baru bagian bawah. Kalau pada tricep, nih kita lihat normalnya begini. Tapi kalau pada mild moderate, dia udah begini nih, udah terjadi penurunan. Apalagi ini severe. Selanjutnya adalah status cairan. Ada edema, ada asites, ada dehydration. Nah, ini yang kita tekan. Yang kita tekan dan lama baliknya. Kalau edemanya plus 1, ini nih tandanya, 2 cm, 2 mili, 2 mm. Kalau edema plus 2, dia 4 mili. Udah agak dalam. Kelihatan perbedaannya? Apakah terlihat? Kelihatan. Kelihatan ya. Kalau dia plus 3, ini dalam banget, 6 mili. Kalau plus 4, sudah 8 mili di dalam. Ya, perbedaannya. Ini status cairan. Kalau ini disebabkan karena penumpukan apa? Cairan. Cairan dan selain cairan apa lagi yang numpuk? Di retensi elektrolit. 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 Jadi selain cairan juga elektrolit, ya. Nah, ini status cairan tapi yang mengalami ini dulu ya. Ini mengalami apa nih? Cairannya numpuk nih di bagian perut. Albumin. Obesitas sentral. Ini obesitas atau Albumin. Kayak busung. bukan obesitas ini? Karena masih cekung ini ya.
fisik klinisnya. Yang besarnya hanya perutnya. Ini mengalami Albumin. Edema. Ah, mengalami apa dulu ini? Bukan edema, tapi mengalami Albumin. asites. Dia As- mengalami Asites. asites. Terjadi defisiensi? Defisiensi apa? album, Nah, albumin. Albumin. kalau ini dehidrasi nih, kulitnya. Pada saat ditarik, yang yang ditarik itu masih utuh gitu, nggak balik, ya lama balik. Ini mengalami dehidrasi. Sampai segitu tuh prosesnya. Terus ini penilaiannya secara inspeksi tadi penglihatan, pendengaran, penciuman, dan tidak langsung dengan alat bantu. Bisa palpasi, bisa auskultasi, bisa perkusi. Untuk penilaian fisik malnutrisi. Itu kan nih jari tangan langsung pada permukaan tubuh. Perkusi. Kalau didengarkan dengan suara atau disentuh tubuh, itu dilakukan bersama dengan inspeksi. Oke. Ini proses untuk kehilangan jaringan otot. Nah, kehilangan massa otot ataupun jaringan lemak. Bisa pada tricep, bisa pada thoracic dan lumbar region, atau pada iga gambangnya, kondisinya iga gambang. Bisa juga karena orbital fats, ya. Kalau kehilangan massa otot bisa pada tangan, bisa scapular, bisa clavicles, bisa shoulders, bisa ankles dan sebagainya. Untuk kehilangan massa otot. Nah, ini orbital fat pads. Ya, lihat pasien ketika berdiri tepat di depan kita. Normalnya begini nih, tapi mulai palpasi jaringan lemak di atas tulang pipi. Wah, ini palpasi. Kelihatan banget tulang. Ya. Ini lingkaran agak gelap tampak cekung. Nah, kalau ini lingkaran hitam. Udah kulitnya kendur. Ini severe. Kira apakah ada kulit kendur, lingkaran hitam atau cekung? Orbital fat pads. Yang berikutnya pada tricep. Pada lengan atas, normalnya jaringan lemaknya banyak nih. Kurang lebih 1 inci. Tapi kita ngambilnya, nyubitnya itu agak dalam ketika mencubit. Ya, ibu jari dan telunjuk hampir bertemu. Kalau ini sedikit ruang di antara jari, ibu jari dan telunjuk. Ini tidak dapat bertemu. Itu severe. Ya. Cubit kulit di atas otot lengan atas dengan ibu jari dan telunjuk. Kayak gini. Pastikan tidak ada otot dalam cubitan. Ya, kalau udah tipis ketemu, kalau ini kan jarang ketemunya ya, jauh ya ketemunya. Tapi kalau udah mild moderate itu udah ketemu, hampir ketemu. Kalau severe lebih lagi ketemu. Ya, kondisinya seperti itu. Nah, ini untuk tricep. Malnutrisi sedang nih. Tapi sebenarnya normalnya begini, ya. Ini kan agak banyak. Kalau udah malnutrisi sedang ini begini nih dikit. Apalagi udah malnutrisi berat. Udah ketemu banget. Terus pada thoracic atau lumbar region, iga gambang. Nah, ini iganya. Udah berbentuk ya. Udah kelihatan belum di sini iganya? Apa namanya? Tulang-tulangnya. Udah kelihatan? Iya, ada. Kelihatan ya. Ini juga lebih nih. Parah lagi ya. Ini udah normalnya gini, jaringan lemaknya banyak, dadanya penuh, tulang iganya tidak terlihat. Tapi kalau pada mild moderate, ini kulitnya tampak kendur, tulang rusuk tampak jelas, beberapa lemak dapat dijepit di puncak ilia. Kalau severe, lebih parah lagi, kulitnya tidak kencang. Rusuk yang menonjol, tidak ada lemak yang bisa dijepit di puncak ilia. Jadi udah luar biasa ya. Nah, ini massa otot, kehilangan massa otot pada muscle mass loss, kehilangan massa otot pada kondisi ini. Ya, pada kondisi ini, pada kondisi lengan, pada tricepsnya, pada dahinya, clavicle-nya, dada ya di atas tulang dadanya ini, tulang atasnya ini, kepada kaki. Bisa terlihat. Oke. Nah, ini untuk kondisi untuk penilaian yang sama tadi ya, untuk physical action. Bisa juga pada tulang ya, cranial bones-nya, si tulangnya. Ini udah pemeriksaan dengan menghitung, dengan mengukur, ukur apa ini?
Ila. atau kita kenal dengan Lingkar istilah lengan atas. lengan atas atau bahasa Inggrisnya apa? Biasa disingkat dengan mid upper arm circumference atau MUAC. Ya, singkat dengan pengukuran dari lingkar lengan. Nah, ini kondisinya pada observasi untuk pasien yang terlihat pada kondisi yang bagaimana temporal region, ya. Ini terlihat nih dahi ya, otot pada bagian atas ke tampak depannya itu normalnya begini, si kencang. Tapi ini udah mulai nih, slight depression. Ya. Nah ini mulai dalam lagi, ya, scooping depression. Kalau udah shape, udah mulai terjadi wasting. Selanjutnya, nah ini pada observasi yang kita lakukan untuk melihat pada lehernya, tulang leher. Udah dalam kan, udah kelihatan cukup. Apalagi ini, udah dalam banget. Kondisinya udah safe. Nah ini pada normalnya tadi kita pelajari, ini kelihatan nih tulangnya. Ini apalagi nih, udah kulit berbalut ya. Apa nih? Kondisinya pada safe. Nah kalau ini muscle pada otot tangan ya. Yang kita lihat pada otot tangan ini normalnya begini. Kalau pemain moderatnya sudah begini. Sudah mulai ya cekungannya. Lagi pada severe, pada apa namanya ibu jari ya, ataupun pada jari-jari. Pasti nih. Itu juga normalnya begini, no, depression nih, isinya normal, ya normal. Tapi pada saat diangkat kondisinya udah mulai terjadi ya. Severe, ini mild kondisinya. Kalau ini udah severe, diangkat aja udah kelihatan. Beda sama ini. Ya. Nah ini malnutrisi sedang nih, udah terjadi. Kalau ini malnutrisi berat. Oke, kalau ini malnutrisi sedang, udah mulai terjadi. Walaupun nggak kelihatan ya, kelihatannya masih sehat. Kalau ini malnutrisi berat. Ada muscle, otot kaki. Sukutan pada kehilangan lemaknya, bisa orbital, bisa pada tusuknya atau pada iliac, atau juga pada tricep. Ini menurut aspek. Ini alat yang kita gunakan untuk muscle testing, untuk menilai beberapa bagian pada saat kita lakukan saat. Ini yang tadi disampaikan ada edema kedalamannya, kembalinya ya, reboundnya itu berapa lama? Bisa 15 detik, ini lebih dari oke, repeating edema, keterangannya, repeating edema, moderate, severe, atau severe repeating edema. Oke, Abigail, baca Abigail untuk kesimpulannya Abigail. Kesimpulan dari penilaian status gizi secara langsung. Yang mana Bu? Yang ini yang putih apa yang bawah ini Bu? Yang putih. Oke. Adapun pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat. Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi dan dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. Hal ini dapat dilihat pada jaring epitel atau superficial epithelial tissues, seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Adapun parameter klinis fisik klinis meliputi pertama penampilan secara umum, vital sign, kulit, kepala, telinga, mata, hidung, tenggorokan, saluran cerna, sistem paru-paru, dan jantung. Ekstremitas, otot, tulang, kekuatan genggaman tangan, dan penyebab terkait kekurangan dan kelebihan zat gizi. Oke,
Nah, itu adalah proses penilaian eh, status gizi secara fisik klinis. Jadi, kita akan menilainya tadi tuh. Dia penilaiannya melalui observasi mata. Tapi juga kita bisa combine dengan palpasi perabaan. Atau kita juga bisa mendengar atau bisa ngetuk. Tadi pada saat matanya nggak yakin ini kok bengkak ya, maka kita akan tekan dia. Lakukan penekanan pada edema yang terjadi. Berapa kedalaman? Karena itu akan menentukan interpretasinya. Apakah dia segera kembali atau dia dalam waktu berapa detik nih baru kembali? Itu akan menentukan interpretasi yang sesuai. Oke. Nah, inilah yang kita pelajari dalam proses penyelesaian mata kuliah untuk bahan kajian penilaian status gizi ataupun pengkajian status gizi secara fisik klinis. Ada yang mau ditanyakan untuk materi kita hari ini? Cukup, Bu. Tidak. Ya, oke. Nah, tugas mandirinya, silakan kalian menjawab. Ada 4 pertanyaan yang Ibu tanyakan dan kalian kerjakan. Ya, terkait dengan pengkajian status gizi secara fisik klinis, apa kelebihan dan kelemahannya, bagaimana menilai status gizi secara fisik klinis dengan kondisi marasmus, dan bagaimana menilai status gizi secara fisik klinis pada kondisi pasien kwashiorkor. Kalian pelajari, kalian lihat, kalian baca referensinya. Oke. Nanti sebentar Ibu akan menjelaskan sedikit tentang praktik. Baik, demikian yang bisa Ibu sampaikan dulu untuk jabaran dari teorinya. Terima kasih buat kehadiran kalian semua dalam proses pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya menjadi manfaat. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.